Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik sampai dengan saat ini. Bacaan Alkitab yang menjadi landasan perenungan kita hari ini diambil dari Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 22. Teks ini mengisahkan tentang Musa yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menerima firman Allah yang ditulis dalam 2 loh batu yang kemudian kita kenal dengan istilah 10 perintah Allah. 10 perintah Allah adalah hal yang amat penting bagi umat Israel, kita tahu itu. Melalui 10 perintah Allah, umat Israel meyakini penyertaan Allah itu nyata di dalam kehidupan mereka. Allah peduli pada umat Israel. Dan hal itulah yang kemudian membuat umat Israel merasa tenang di tengah peziarahan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah terjanji. 10 perintah Allah, Bapak Ibu, sejatinya mengandung 2 poin utama jika kita perhatikan secara mendalam. Yakni yang pertama tentang relasi kita umat dengan Allah yang tercatat di hukum pertama sampai hukum keempat. Dan kemudian relasi kita atau umat dengan sesama yang tertulis di hukum kelima sampai ke-10. Itu artinya Allah sebetulnya melalui 10 perintah Allah itu berharap umatnya akan makin mencintai Allah dan juga mencintai sesama. Namun sayangnya Bapak Ibu, orang-orang Yahudi di zaman Yesus seringkali melihat hukum ini hanya sebagai perintah yang kaku. Mereka tidak melihat secara jelas 2 poin utama itu di dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak heran orang-orang Yahudi di zaman Yesus menjadi sangat legalis, sangat kaku terhadap aturan keagamaan yang eksklusif. Mereka menjabarkan 10 perintah Allah itu di dalam Torah Mose atau hukum Musa, hukum Taurat, yang kemudian menjadi aturan-aturan yang kaku dan eksklusif untuk menjadi dasar kehidupan bagi mereka. Dan akhirnya hukum ini, hukum Taurat, ternyata membuat mereka makin menjauh dari sesama. Mereka menjadi sangat kaku dengan aturan mereka dan akhirnya mereka pun mengucilkan orang lain yang berbeda, menghakimi mereka yang dianggap menyalahi aturan. Dan tanpa sadar ternyata mereka makin tidak menerapkan belas kasihan di dalam kehidupan mereka. Mereka lebih peduli pada hukum dan aturan-aturan tersebut ketimbang pada cinta kasih dan belas kasihan bagi sesama. Tak heran jika kita melihat pada kisah Injil, Yesus pernah menegur orang-orang yang mengerti betul tentang hukum Taurat. Di Matius pasal 15 ayat 8-9, Yesus pernah menegur, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lantas, apa kaitannya dengan kita, orang-orang percaya di masa kini? Bukankah kita, Bapak Ibu, seringkali bersikap juga seperti orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus? Seringkali kita melihat teks-teks kitab suci kita hanya sebagai aturan-aturan yang membuat kehidupan beragama kita, kehidupan beriman kita jadi kaku. Padahal sebetulnya 10 perintah Allah tidak semata-mata diberikan sebagai aturan dan perintah kepada umatnya agar menuruti dan melakukannya saja. Namun dikatakan di ayat 1 jika kita perhatikan tadi, bahwa kita pun dituntut untuk mempelajari. Tidak hanya melakukan tapi juga mempelajari.
Itu yang dikatakan Musa kepada umat Israel. Itu artinya perintah Allah semestinya tidak boleh hanya dilihat sebagai aturan belaka, tapi mesti dipandang sebagai panduan dalam menjalani kehidupan. Firman Allah adalah panduan kehidupan yang harus dilakukan dengan cinta kasih dan belas kasihan, seperti yang diteladankan Yesus Kristus. Bukankah Yesus tetap memutuskan untuk menyembuhkan seorang yang sakit di hari Sabat, meskipun para pemuka agama memprotesnya? Bukankah Yesus juga tetap berani mengampuni perempuan yang dicap pendosa karena perzinahannya, meskipun para pemuka agama memprotesnya? Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak sedang melawan firman Allah di dalam hukum-hukum agama. Yang sedang Yesus lakukan adalah mencoba melihat firman Allah dan menerjemahkannya dengan kacamata yang berbeda. Kacamata cinta kasih dan belas kasihan. Karena semakin kita dekat dengan firman Allah, maka semestinya kasih kita pada sesama pun makin kuat. Maka saat ini, maukah kita meneladani Yesus? Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.